Pak Filipus aman, Pak Filipus. Gimana kok nggak ada suara? Aman, Pak. Aman. Kok tumben nggak ada suara? Biasanya muncul. Iya, oke. Baik, sebentar. Saya pindah posisi. Nah, oke. Ntar. Hmm, ya, sabar. Saya nggak dapat meja yang bagus. Jadinya, ya. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Tema kita hari ini hidup yang bernilai. Ya, saudara, nilai dengan harga itu beda. Ya, saya ulangi, nilai dengan harga itu beda. Bedanya di mana? Harga itu ada angkanya. Misalnya 10.000, 20.000, ya 2 juta. Tapi nilai bukan itu. Contoh, orang yang nggak ngerti barang antik, lalu ditunjukkan ada sebuah benda yang nggak ngerti. Seperti contoh, saya juga nggak ngerti barang-barang antik. Barang itu kelihatan jelek sekali. Ya, jelek. Udahlah, saya nggak bisa bayangkan. Pokoknya jelek. Nah, kalau dilihat harganya, wih, itu mahal sekali. Nah, kenapa barang jelek begitu, tapi ini antik, kok mahal sekali? Sebab nilai di balik barang antik itu yang tidak bisa dinilai dan dihargai dengan angka uang. Nggak bisa. Apalagi kalau barang antik itu dibuat, misalnya aja 1.600 tahun yang lalu. Jadi pada abad yang keempat, misalnya abad ketiga. Wih, nah itulah nilai, bukan harga. Oke, orang yang nggak mengerti barang antik memang susah untuk memberi penilaian. Tapi yang ngerti, waduh, barang jelek pun harganya bisa lebih daripada selangit. Oke, kita lanjutkan. Nilai itu ditentukan bukan dengan beratnya. Nilai tidak ditentukan dengan besarnya. Ya, barangnya besar. Enggak. Belum lama seorang teman dia menunjukkan saya ya piring kecil ya lebih kecil dari piring apa lepek untuk minum kopi itu kecil. Tapi ini dari dinasti Tiongkok yang dibuat kira-kira pada abad ke-7. Memang bagus. Kalau saya lihat itu bagus. Dan itu sebuah timbangan di zaman dulu. Saya nggak ngerti gimana cara mereka nimbang. Nah, kagetnya harganya itu hampir 600 juta rupiah. Nah, saya bilang kepada orang ini, kalau toh saya punya uang, saya pun nggak akan beli. Apalagi saya nggak punya uang, ditawari ini, saya jelas tidak mau. Tapi nilainya, apalagi barang ini cuma ada satu di dunia, tidak ada duanya. Wah, kolektor barang antik, wah akan mengejar, ya akan mengejar barang seperti ini karena cuma satu di dunia.
Nah, dari awal ini, kisah ini, maka kita menemukan. Saudara, kita ini hanya satu di dunia, nggak ada yang sama. Ingat, walaupun kita sama-sama manusia, tetapi pribadi kita itu hanya satu, nggak ada yang sama. Walaupun jumlah manusia sudah 8 miliar lebih, betul. Tapi masing-masing kita itu unik karena cuma satu. Dalam hal apa? Maka itu saudara, dengan teknologi ini kita bisa melihat betapa nilai hidup kita ini, wah, tidak bisa dihitung dengan rupiah, dengan angka sekian triliun rupiah sekalipun. Hidup kita nggak bisa dinilai karena terlalu mahal nilai hidup ini. Lihat saja, sidik jari kita. Ini loh, yang cuma jempol kecil. Berapa sih luasnya? Tapi ini seluruh dunia nggak ada yang sama. Semuanya beda. Retina mata kita. Maka itu IKTP nggak cuma pakai tanda tangan, tapi retina ini beda sedunia. Bahkan iris mata, ya sayatan mata kanan dan mata kiri kita itu beda. Walaupun di kepala yang sama ini. DNA kita beda. Betul. Ini dari Sorong komen. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Nilainya sangat berharga karena Tuhan yang menenun. Setuju pun. Sekarang kita ini tak ternilai. Karena cuma satu di dunia. Kalau saudara pernah tahu anak kembar satu telur, yang istilah lainnya kembar identik, percayalah, pasti dari dua anak kembar identik satu telur ini tetap ada perbedaannya. Jadi satu anak kembar satu telur atau kembar identik ternyata nggak sama. Nah, itulah hidup kita yang tak ternilai. Luar biasa. Nah, setan kurang ajar. Merusak nilai hidup ini. Maaf saya berkata, apa salah satu cara setan merusak nilai hidup kita? Perzinahan, percabulan, kemabukan, alkohol itu merusak. Narkoba itu merusak. Sedih. Perjudian itu merusak. Banyak lagi hal lain yang setan buat. Sehingga hidup yang tadinya tak ternilai, bukan tidak bernilai, beda, tak ternilai, hancur. Hanya karena seks bebas. Hanya karena narkoba, hanya karena mencuri, hanya karena mabuk, dan sebagainya. Dan yang menyedihkan, saudara, setan berhasil merusak nilai hidup manusia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kata diselamatkan itu tidak hanya sekedar kita tidak ke neraka. Tidak. Kalau cuma sekedar nggak ke neraka, ya Tuhan nggak perlu repot-repot jadi manusia sampai mati seperti itu. Diselamatkan itu artinya dikembalikan ke bentuk semula ketika kita dijadikan. Kapan? Apa? Waktu pertama kali kita dijadikan,
Mari kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat ayat ini. Kejadian 1 ayat 26. Siapa kita pada awalnya dan apa yang Tuhan kerjakan ya untuk hidup kita ini. Dahsyat sekali, Saudara. Sangat dahsyat. Oke? Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia itu, sebagai terjemahan bebas, supaya manusia itu menjadi sama seperti Tuhan. Punya otoritas, punya kuasa. Ayat. Kemudian Tuhan berfirman, ya, lanjut naik lagi kali. Sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita, menurut keserupaan kita. Biarlah mereka berkuasa seperti kita, kata Tuhan. Ya. BS. Kemudian Tuhan berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan punya otoritas seperti kita, Tuhan. TSI-nya. Kemudian ya Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai Tuhan, menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat Tuhan, mencerminkan sifat-sifat Bapa kita. Mereka manusia akan berkuasa atas seluruh bumi. Nah, saudara bayangkan. Inilah nilai hidup kita. Serupa, segambar. Ya, dari Tasikmalaya ada yang tanya, loh kok kita? Betul, saya tunggu ini. Nanti saya akan jawab ya. Tenang dulu. Kenapa bukan aku? Kenapa kita? Jadi Tuhan kita berapa? Oke, nanti ya saya akan jawab. Jadi nilai hidup kita manusia ini sejak awal. Bahkan firman ini Papa kita ucapkan sebelum ada manusia. Belum ada. Tapi Papa sudah berfirman, siapa kita? Ini nilai hidup kita. Dahsyat serupa seperti Tuhan. Wih, terima kasih. Nah, saudara bayangkan. Maaf ya, betapa hancurnya nilai hidup kita. Tahun 80-an yang lalu, tiba-tiba aja Roh Kudus menyadarkan saya tentang satu istilah yang umum kita ucapkan kalau ketemu seseorang yang ampun kelakuannya. Seperti setan betul, maaf ya. Lalu muncul dari mulut kita, dia itu kesetanan. Dia itu kesetanan. Nah, tahu ya, saya percaya kata itu nggak asing di telinga kita. Nah, tahun 80-an itu tiba-tiba Roh Kudus bertanya, Daniel, kenapa kamu tidak percaya kalau manusia bisa kesetanan? Berarti manusia itu pun bisa ketuhanan. Wih, saudara, saya baru terpikir, betul juga. Kalau manusia bisa kesetanan, kenapa manusia kesetanan? Ya karena sifat-sifat setan nyata di hidup manusia itu. Maka seharusnya manusia bisa ketuhanan dong. Ayo katakan amin semuanya. Bisa. Karena memang sejak awal Papa sudah menetapkan. Itu Kejadian 1:26. Bahwa saudara dan saya yang sekarang ini, aduh, dicap jelek, jahat, dan macam-macam.
Ayo kita bertobat. Ayo kita tinggalkan sifat setan di hidup kita. Lalu kita ambil sifat Tuhan. Maka kalau saudara dan saya mau mengambil sifat Tuhan, maka kita akan disebut orang. Oh, saudara ketuhanan, dulu kesetanan. Wah, ini kan luar biasa. Setuju ya? Ya harus. Masa setan lebih terkenal dari Tuhan? Ayo semua kita mulai hari ini supaya nilai hidup ini luar biasa. Oke, sebelum saya terus. Kali yang milih tema ini siapa? Saya, Pi. Nah, coba jelaskan. Kenapa kamu milih tema ini? Hidup yang bernilai. Supaya papi nggak salah ngikutin. Coba mana wajahmu tampilkan kali. Saya Ya, jadi kenapa saya memilih tema ini? Saya, ada satu ilustrasi bahwa ada satu orang anak ketika dia bertanya kepada ibu dan pertanyaannya itu begini, eh, Ibu, bagaimana hidup ini bisa bernilai? Ya. Lalu ibu itu hanya memberi satu buah berlian dan anak itu disuruh bertanya kepada beberapa orang. Kemudian anak itu keluar dan membawa berlian tersebut. Anak itu bertemu dengan orang yang pertama. Lalu anak itu berkata, seberapa mahalkah berlian ini bagi Bapak? Lalu orang itu menjawab, mungkin ini berlian yang sangat murah dan harganya pun kalau dijual juga tidak terlalu mahal. Lalu anak itu berjalan lagi mencari orang yang kedua. Dan ketika dia menemui orang kedua, dia bertanya lagi kepada orang kedua tersebut. Dia bertanya, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, berlian ini seberapa nilainya menurut Bapak? Lalu orang kedua itu menjawab, mungkin nilainya cukup tinggi, cuma saya tidak tahu berapa nilainya. Nah, lalu anak itu membawa berlian tersebut kepada kolektor berlian. Ya. Lalu dia menemukan eh, seorang kolektor berlian. Lalu anak itu bertanya kepada kolektor berlian tersebut, Pak, seberapa berharga dan bernilainya berlian ini di mata Bapak? Sang kolektor berlian itu sangat takjub dengan berlian yang dibawa oleh anak itu. Wah, ini berlian yang cukup cukup mahal dan nilainya tak terhingga. Dan barang ini cukup diminati oleh banyak orang. Dan barang ini dinikmati oleh banyak orang. Nah, simpan aja berlian ini nak, sebab berlian ini nilainya cukup tinggi. Akhirnya anak itu pulang dan berkata kepada ibunya, Ibu, aku mendapatkan seseorang yang menilai berlian ini cukup tinggi. Lalu ibu itu menjawab begini, ya begitulah nilai kehidupan. Jika kita membawa nilai kehidupan itu kepada orang yang tepat, membawa nilai kehidupan itu kepada hal yang tepat, maka itu akan dihargai. Akan tetapi jika nilai hidup kita dibawa kepada hal yang tidak berguna, hal yang tidak eh, apa ya bisa dibilang kita membawa berlian itu kepada orang-orang yang tidak mengerti akan nilai dan mereka akan memandang hal itu tidak bernilai. Nah, jadi kenapa saya memilih tema ini sebab setiap kehidupan kita ini
meskipun kita ada di dalam penjara, meskipun kita ada dalam situasi yang tidak memungkinkan, bahkan kita tidur dengan banyak orang dalam satu sel, bahkan ya kita tidak bisa menikmati suasana luar dan banyak pikiran-pikiran. Nah, Tuhan sudah memberi nilai kepada kehidupan kita bahwa hidup kita ini sangatlah bernilai dan harganya pun mungkin tidak bisa dibayar dengan harga. Ya, jadi ya tema ini saya ambil supaya hidup kita ini selalu memberi dampak kepada setiap orang bahwa hidup kita ini bernilai, begitu. Jadi itu Papi tema Ya, yang terima kasih. Nah, jadi setelah kita membaca Kejadian 1:26, maka kita harus tahu menempatkan diri kita ya di hadapan siapa. Betul ya? Kalau kita ketemu orang yang salah, maka hidup kita dinilai salah juga. Ya. Panggilan itu sekali, sekali 2 kali. Gimana Jadi itu? itu. Mana itu? Di mute, ribut. Ya, ya, saya ulangi ya. Jadi setelah kita tahu maksud Gale, bagaimana ya nilai hidup itu ternyata sangat ditentukan kita ini ada di mana. Ya, kita ini ada di mana. Terima kasih Gale. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita tahu siapa kita, ternyata Tuhan jadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dengan kata lain, saudara dan saya ini, walaupun kata ini nggak tepat ya, tapi untuk mempermudah, ternyata kita ini duplikatnya Tuhan yang ada di dunia. Jadi kalau ada orang ingin lihat dan tahu Tuhan itu seperti apa, maka mulai hari ini saudara dan saya harus berani berkata seperti firman Tuhan ini. Bukan untuk sombong, tapi ini nilai. Oh, saudara ingin tahu Tuhan, saudara ingin kenal siapa Tuhan, maka mulai hari ini saudara dan saya harus berkata, maaf ya, lihat hidupku, lihat hidup kami, maka saudara melihat Tuhan. Ini nilai. Betapa luar biasanya kalau ini terjadi. Maka itu saudara, dalam hidup ini harus ada proses. Harus ada proses. Untuk menjadi berlian yang tak ternilai itu. 2 Korintus 5:17. Lihat ini. Nah, setelah setan berhasil merusak dan menghancurkan nilai hidup kita jadi begitu rendah, begitu murah, ya dalam percabulan, dalam narkoba, dalam hal-hal yang jahat kita lakukan, ini janji Bapa kita. Jadi 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada, oke Pontianak baru hadir. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. AYT. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. PIS, orang yang bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. TSI, ya kita melihat TSI-nya yang penting. Ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya
menjadi baru. Nah, saudara, ketika dosa merusak nilai hidup kita, yang tadinya adalah manusia yang serupa Tuhan, yang harusnya kita ini ketuhanan, dihancurkan sehingga manusia menjadi kesetanan. Nah, setelah kita baca 2 Korintus 5:17, tolong jawab. Mudah atau susah merubah hidup dari kesetanan menjadi ketuhanan? Mudah. Percaya Tuhan Yesus, hidup di dalam Dia, mengikuti semua peraturan dan pola hidupnya, langsung kita menjadi serupa lagi dengan Dia. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah terbit. Segampang itu. Maaf kalau masih ada di antara kita berkata nggak mungkin, sulit. Ini karena lingkungan. Salah. Lingkungan tidak pernah salah. Kita yang salah. Oke? Lihat pohon teratai. Tidak ada pohon teratai yang tidak tumbuh dan hidup di lumpur. Aneh. Jadi pohon teratai itu tidak bisa hidup kalau nggak ada lumpur. Mendengar kata lumpur nggak ada bagusnya sama sekali. Betul? Justru mendengar kata lumpur langsung konotasi kita, ih kotor itu. Betul. Diki, kamu ada belajar ini. Mendengar kata lumpur ada. Ya, pasti orang nggak suka. Tapi aneh. Begitu pohon teratai yang tidak bisa hidup tanpa lumpur. Tapi aneh, pakai juga. Nah, kamu masih di Manado. Ya. Tapi ketika mereka berbunga, weh, saudara, mengagetkan. Tidak ada di seluruh dunia bunga teratai itu campur lumpur. Tolong perhatikan, enggak ada. Seluruh teratai yang berbunga, walaupun hidupnya di dalam lumpur, di atas lumpur, ternyata bunganya tidak berlumpur. Bahkan bunga teratai itu cantik. Nah, sehingga Sang Buddha, ya, Sang Buddha selalu memberi simbol teratai. Itu Buddha, ya. Masing-masing agama punya simbol. Luar biasa. Mengapa Sang Buddha mengambil simbol teratai? Yaitu kita hidup di dunia penuh lumpur. Tetapi yang kita hasilkan tidak boleh bercampur lumpur. Nah, bagaimana? Yaitu hiduplah di dalam Kristus. Ikuti cara hidupnya. Ikuti semuanya yang dia ajarkan. 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2:21. Saldi, kode sudah di Manokwari ini ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Woi, dari Mumi Waren. Shalom, Andri. Ya. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Dan dia telah meninggalkan teladan bagi kita. Supaya kita mengikuti jejaknya. Gampang. Nggak susah. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini nilai hidup hancur. Orang nolai aja enggak. Tapi kalau hari ini saudara dan saya hidup di dalam Kristus, ikuti semua jejak Tuhan Yesus, maka saudara dan saya enggak akan dipandang sebelah mata oleh saudara-saudara kita. Maka kita enggak akan direndahkan lagi, diremehkan lagi, dicibir, gitu enggak. Anak-anak,
warga binaan, di antara sekian banyak orang di dalam tempat kalian sekarang, jadilah teladan. Ikuti cara hidup Yesus. Maka teman-temanmu, bahkan petugas pun akan melihat nilai hidupmu. Walaupun di dalam tempat yang gak enak itu ada nilai tambah yang luar biasa. Oh, puji Tuhan, Senta. Jadi kita harus tahu prinsip ini. Hebat sekali, bukan? Sederhana, maka itu nggak sulit untuk hidup yang bernilai itu. Oke ya? Nah, sampai di sini. Ini ilustrasi. Kalau saudara punya uang 100.000, pasti warna merah, bukan? Suatu hari tanpa sengaja, saudara bawa tidak pegang baik, angin menerbangkan 100 ribuan itu, dan maaf, jatuh di kotoran sapi. Maafin ya. Nempel di kotoran sapi. Saya pernah tanya orang, kamu ambil nggak? Ya enggak lah, kotor. Ih, sombongnya. Kalau itu uang saya ambil. Bisa dicuci kok. Oke? Nah, walaupun uang 100.000 ini jatuh di atas kotoran sapi, nilainya jadi 70.000, jadi 95.000, atau tetap 100.000. Nah, itu nilai. Tetap nilai nggak akan. Woi, Banjarmasin kenapa harus keluar kok cepat sekali? Ya. Saudara perhatikan ini, nggak mungkin nilainya berubah, dia tetap 100.000. Anak-anak warga binaan, perhatikan, dimanapun kalian berada. Kalau kalian itu emas, maaf, maka emas yang kecemplung WC, maaf, emas itu tetap emas. Walaupun di antara, maaf, tumpukan kotoran orang, tetap emas, tidak berubah. Jadi karena kesalahan, maka kita ada di tempat yang gak enak. Tapi karena hampir tiap hari ada yang datang melayani dengan firman, ibadah, apalagi dengan sungai kehidupan ini seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, seharusnya kita berubah. Nah, waktu perubahan hidup ini terjadi, oi, Brian Wong, hebat. Ini kami lagi diskusi tentang anakmu ya. Tunggu dulu. Ketika kita sebagai emas, tetapi terperosok di tempat yang tidak enak ini. Tolong dicatat, kita tetap emas. Nilainya nggak berubah. Maka itu pertahankan nilai ini. Supaya kita tetap. Kalau tidak, setan terus menghancurkan. Maka itu pilih yang benar. Ya, pilih yang benar. Betul, Andero? Kalau kita bisa memilih yang benar, nilai ini tidak akan ada perubahan. Ya, emas dimasukkan ke WC, emas dibuang kemana saja, dia tetap emas. Nggak berubah nilainya. Nah, yang bisa merubah nilai hidup kita hanya kita sendiri. Karena kita milih yang salah. Dan rugi sekali kalau sampai kita milih yang salah. Maka itu mulai hari ini kita hidup betul-betul mengikuti jalan Tuhan. Ya, haleluya, berubah jadi naik level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari Australia ini beri komen, puji Tuhan. Nah, tapi harus ada di dalam Kristus. Kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, maka yang jelek-jelek habis semuanya. Ya, dimasukkan, disedot di dalam Kristus.
Terima kasih Bapak untuk jaminan yang luar biasa ini. Baik, sebelum kita terus kembali untuk pertanyaan Tasikmalaya. Betul. Kenapa kita? Ya, karena tadi kejadian 1:26. Saudara, tapi saya minta kalau saudara masih pegang doktrin-doktrin tertentu dan tidak bisa menerima penjelasan saya, saudara jangan berkata saya sesat. Tunggu dulu sampai selesai. Ya, semua ngikuti, bukan cuma warga binaan. Karena sampai hari ini kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Kata kita sampai hari ini, sudah di tahun 2025, masih terjadi. Waduh, benturan diskusi yang gak habis-habis. Tapi saya akan jelaskan dan saya akan berusaha tidak keluar dari konteks Alkitab. Lalu kalau saudara tanya, jadi Pak Daniel pakai doktrin yang mana? Kok bisa menjelaskan seperti itu? Jawaban saya pakai doktrin Alkitab, yaitu doa Bapa kami. Ya, nanti kita lihat. Betul. Ada yang komen ini. Input yang setiap hari masuk ke dalam hidup kita menentukan output yang kita keluarkan dari hidup kita juga, betul. Kalau ada orang bacaannya, tontonannya yang cabul pornografi, masuk itu ngotori otaknya, ngotori jiwanya, ngotori matanya, ngotori seluruh hidupnya. Maaf, maunya seks saja, ya hancur hidupmu. Maka itu apa yang kita masukkan, inputnya apa? Jangan salah input, ya. Ayo kita masukkan kebenaran. Maka hidup kita akan jadi hebat. Oke. Kita sekarang buka ayat 27. Kejadian 1. Maaf ya, saya nyimpang dulu. Keluar dari topik hidup yang bernilai. Karena tadi waktu kita membahas nilai hidup kita itu apa dan seperti apa. Ya kejadian 1:26. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Ternyata betul ada yang tanya. Ya, weh anak, rupanya belum kontaknya si Mercy. Anak yang perlu mau pinjam laptop. Ya wes, nanti aja. 27 kali. 27. Ya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu pelan-pelannya. Kami, puji Tuhan kamu muncul. Maka Tuhan menjadikan manusia itu, menciptakan manusia itu menurut gambarnya, koma, menurut gambar Tuhan. Diciptakannya dia tunggal. Perhatikan, ini penulisan penting sekali. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, diciptakannya dia. Seluruh Alkitab bahasa apapun, maka manusia ini, oh lupa, pakam harus keluar, kok cepatnya. Ya. Diciptakannya dia, tunggal. Tapi ternyata dia ini bukan tunggal, titik koma. Yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah ini unik. Jelas kalimat sebelumnya, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Jelas ini dia, tunggal. Titik koma. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, lihat itu. Kenapa dia bisa jadi mereka? Loh, siapa dia? Siapa mereka? Pelan-pelan. Ya, ini luar biasa.
ternyata manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Begitu laki-laki dan perempuan dinikahkan, maka dua menjadi satu, bukan? Betul? Kalau jari saya begini, ini dua. Ya. Kalau saya buat begini, maka kelihatan satu. Saudara, ini luar biasa. Oke. Nah, bagaimana laki-laki dan perempuan itu menjadi tunggal dia? Ayat 28. Lihat ayat 28. Masih Kejadian 1. Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Laki-laki dan perempuan. Diberkati untuk apa? Untuk menjadi satu. Dalam bentuk apa? Dari apa? Satunya laki-laki dan perempuan. Jamak laki-laki dan perempuan diberkati. Lalu mereka menjadi satu. Bukan dua lagi. Siapa satu di sini? Suami istri. Wah, ini luar biasa. Jadi suami istri itu kan memang dua orang laki perempuan. Tapi begitu diberkati untuk dinikahkan, maka dua menjadi satu. Kepala, maka tubuh laki-laki dipotong, lalu kepala perempuan dipotong, maka kepala perempuan dipasangkan ke tubuh laki-laki, itu yang dikubur, yang hidup dari dua menjadi satu ini, laki-laki adalah kepala, suami istri adalah tubuh. Wah, ini luar biasa, saudara. Keren sekali, bukan? Nah, itulah dia yang adalah mereka. Dan mereka supaya jadi dia, dinikahkan jadi suami istri. Kembali ke ayat 27. Ayo ya, maaf. Doktrin gereja di mana saja. Saya juga percaya, karena itu doktrin gereja. Tuhan itu digambarkan sebagai seorang ayah, Bapa kami dalam surga. Maka kalau dia Bapa, ayah, nah ini kalau mau jenis kelamin, ya, kalau jenis, oh sudah toh, tapi kok dia nggak bisa daftar, anak waktu itu, karena nggak ada laptop, oke nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Nah, ketika Tuhan itu yang didoktrin sebagai Bapa, lalu kalau pakai jenis kelamin itu pasti laki-laki. Maaf ya, maaf. Lalu kalau perempuan juga dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya baca lagi ya. Ayat 27, ada TSI-nya enggak? Coba Filipus naik, oh ada ya. Maka Tuhan mencipta manusia menurut citranya. Dalam citra Tuhan, dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan manusia. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan itu Bapa saja, lalu manusia, ya, manusia yang perempuan ini gambarnya siapa? Ayo. Padahal jelas laki dan perempuan itu dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Coba bayangkan. Ini yang kita lupa. Nah, saudara,
memang di surga, maaf ya, tidak ada Tuhan laki dan Tuhan perempuan. Itu tidak ada. Tapi kata kita di ayat 26, ternyata di surga itu ada papa dan ada mama. Nah, papa dan mama ini bersatu. Jadi Tuhan bukan dua, bukan tiga, satu. Sama seperti suami istri yang sedang berduaan saja, tidak ada anak-anak, nggak ada orang lain. Maka sebagai suami istri yang lagi berduaan saja, kalau bicara apa-apa, ya mereka berkata kita mau makan apa, kita mau kemana kita. Jadi ayat 26 kejadian 1 kata kita. Itu ternyata papa dan mama di surga. Pelan-pelan ya. Jangan shock dulu, jangan keluar dulu kok bilang sesat. Tunggu dulu. Ini kebenaran yang kita harus tahu. Nah, untuk menggambarkan papa di surga supaya ada di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan supaya ada mama di dunia, maka Tuhan jadikan perempuan. Tapi laki dan perempuan ini tidak akan bisa menjadi papa mama kalau tidak dinikahkan. Diberkati, itu ayat 28. Wah, ini luar biasa. Maka itu saudara kejadian 1, 26, 27, 28. Itu satu paket yang nggak bisa kita ambil satu ayat saja. Tidak. 3 ayat ini, kejadian 1, 26, 27, 28. Itu satu ayat, satu paket. Jadi supaya yang laki itu menjadi papa, maka dia dinikahkan dengan yang perempuan supaya jadi mama. Maka itu ayat 28, Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, kalau beranak dan bercucu, jadi mama papa. Wah, ini luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa Roh Kudus membukakan seperti ini? Jadi kata kita di ayat 26 bukan Tuhan lebih dari satu. Tetap satu. Tapi satu itu adalah papa mama. Maka itu untuk menjadikan papa, dia jadikan laki-laki. Untuk menjadikan mama, dia buat perempuan. Supaya laki dan perempuan jadi papa mama, maka Tuhan nikahkan mereka. Itu 28. Oke, saya masih belum berani ngajar waktu itu karena masih minta peneguhan-peneguhan. Saya minta, Papa, beri saya ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan juga seorang mama. Buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Luar biasa ini. Kita lihat ya, Ulangan 32 ayat 8. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Musa kalau memanggil Yahweh Tuhan, salah satu julukannya gunung batu. Artinya yang kokoh, kuat, teguh. Saudara perhatikan. Gunung batu yang memperanakkan Tuhan yang melahirkan. Maaf ya, maaf. Jadi ini mama atau papa? Maaf ya. Yang memperanakkan dan yang melahirkan. Itu mama atau papa? Jelas mama. Tapi Tuhan Yesus nggak berkata mengajar loh, mama kami dalam surga. Tidak.
tetap Bapa kami dalam surga. Kenapa? Dalam hukum internasional sampai hari ini. Begitu laki-laki menikah dan disahkan untuk bersatu dengan istrinya, maka istrinya akan disebut nyonya siapa, Mrs. siapa. Artinya apa? Artinya yang menjadi istri itu nggak punya nama. Pasti laki perempuan kalau sudah jadi suami istri pasti disebut ibu bapak Bambang, ibu bapak Timotius. Betul ya? Jadi kalau ada kata papa kami dalam surga, ya berarti ada mamanya, tapi nggak disebut. Maka itu saya punya istilah saja. Nggak setuju, nggak apa. Ini istilah. Jadi kalau punya anak perempuan, nggak usah bingung cari nama. Karena sebagus apa nama anak perempuan kita, ini istilah saya ya, sebagus apa nama anak perempuan kita, setelah anak perempuan kita itu menikah dengan seorang pria, dan nama pria itu adalah Joko Gundul, maaf, maka setelah sah dalam pernikahan, baik di hadapan Tuhan maupun catatan sipil, maka akan disebut inilah Tuan dan Nyonya Joko Gundul. Nama anak perempuan kita sepanjang apa, sebagus apa, akan masuk ke suaminya. Jadi nggak mungkin kita harus manggil ibu kami dalam surga. Nah, jadi menurut ulangan 32:18, kita tahu sekarang bahwa ternyata di surga itu ada papa mama. Hanya kita nggak boleh panggil ibu kami dalam surga. Tidak, tetap bapak. Karena itu kepala. Ya, maaf ya, yang Tasikmalaya tanya atau siapa saya ikut dengar, kalau nggak puas, nggak apa-apa. Saya hargai saudara. Ya, kalau mau tanya nanti lewat WA aja. Saya nggak bisa menjawab semua pertanyaan lewat Zoom ini. Nanti kita makin jauh. Artinya kita masih pada hidup yang bernilai. Jadi ya bisa dimengerti Tasikmalaya. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi setelah saudara dan saya rusak karena dosa, hancur karena dosa, najis karena dosa. Begitu kita bertemu Tuhan Yesus dan kita tinggal di dalam Dia, hidup kita diubahkan, dipulihkan, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Wah, maka yang kesetanan-kesetanan tadi semua kita mulai hari ini ketuhanan. Terima kasih Vivo V2204. Ngerti? Saya ulangi. Setelah kita menggenapi 2 Korintus 5 ayat 17, maka semua kita yang sudah kesetanan selama sekian puluh tahun atau sekian tahun, maka kita berubah jadi ketuhanan. Karena karakter Tuhan, sifat Tuhan, cara berpikir kita pakai cara berpikirnya Tuhan, cara kita mendengar sesuatu lalu kita memutuskan pakai cara Tuhan mendengar, cara kita memandang sesuatu kita pakai cara pandang Tuhan, cara kita berkata-kata nggak jorok, nggak kasar, nggak sadis, nggak pahit, tapi memakai cara kata-kata Tuhan. Begitu pula perasaan kita memakai perasaan Tuhan. Maka dengan sendirinya, saudara, kita semuanya akan disebut ketuhanan kamu, bukan kesetanan. Jadi, nilai hidup kita, hidup yang bernilai. Kalau orang sudah mengeluarkan kata, wih, aku ketemu kamu 3 tahun yang lalu itu masih kesetanan. Sekarang
beda hidupmu, ada karakter Yesus ada. Puji Tuhan. Berarti kita berhak disebut ketuhanan, bukan kesetanan lagi. Nah, itu nilai hidup kita. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Memang semudah itu. Semudah itu. Ya, lihat ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat yang terakhir ini ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita melihat. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Edwin, dari mana kamu bermuncul? 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Jadi enggak kesetanan lagi, kita ketuhanan. Oh, terima kasih Bapak TSI. Sebaliknya, bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka sesuai dengan janjinya, Tuhan yang Maha Adil dan setia itu pasti mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Oh, terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Jadi cuma ngaku dosa dan jangan berbuat lagi, maka kita akan diperbarui dan terus-menerus mengalami pembaruan yang tidak habis-habisnya. Kolose 3. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya. Kolose 3 ayat yang ke-10. Nanti sore ya, kita ketemu lagi jam 16.30. 16.30, setengah 7. Ya, WIB 16.30 WIB nanti sore. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Haleluya. Jadi begitu saudara dan saya hidup di dalam Kristus, maka kita tiap hari diperbarui. Ayat, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan, pengenalan sesuai dengan gambar. Naik lagi, Phil. Ya, sesuai dengan gambar dari penciptanya. BS, kalian sekarang, kita sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kita adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus. Sudah ada kata sedang, itu proses. Ya, terus-menerus lagi. Nggak apa-apa ya nih, pada sibuk. Ya, ntar sore, jam 16.30 WIB. Ya, saya ulangi, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kita adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya yaitu Tuhan. Menurut rupanya sendiri. Sama bukan dengan Kejadian 1:26 tadi? Maksudnya ialah supaya kita mengenal Tuhan dengan sempurna. TSI. Sekarang, mau izin Rif, muara bulian ya. Tetapi sekarang kita sudah diberi pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari semakin sempurna dalam mencerminkan, lihat ini nilainya ya, dalam mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Inilah ketuhanan itu. Tuhan pencipta yang mengerjakan hal itu di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. Puji Tuhan. Ya udah, ayo kita nikmati hal-hal baru. Nah, dengan cara ini, maka hidup kita akan terus
bernilai. Terus bernilai. Kalau saudara punya emas, nilainya nggak akan turun. Naik terus, naik terus. Itulah itu. Papa, terima kasih. Manusia-manusia jahat, bajingan seperti kami, Tuhan angkat dan pulihkan hidup kami. Dan kami memiliki hidup yang bernilai luar biasa. Muliakan namamu. Karena kami mau disebut ketuhanan, bukan kesetanan lagi. Sehingga kalau orang melihat hidup kami, mereka melihat Tuhan Yesus di hidup kami. Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Us. Yuk. Amin.